Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Densus, dipersilahkan. Sebelum memulai pembelajaran, akan kita membaca doa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Membaca doa mulai. Selesai. Oke. Ibu cek dulu ya kehadirannya. Kelas 8I hadir semua? Hadir ya? Oke. Sekarang tanggal 12. 8I hadir semua ya. Sip. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau lihat dulu nih kebersihan kelasnya. Ada sampah di bawah mejanya? Di bawah kursi? Kalau ada, kalian buang dulu. Nggak ada? Oke. Boleh. Tidak ada sampah, kelas 8I? Oke. Kalau ada, dibuang terlebih dahulu ya. Yuk. Oke, buang dulu. Ada lagi nggak sampahnya? Nggak ada? Oke, bagus. Oke, Azka silakan buang dulu sampahnya. Sip, tidak ada lagi sampah ya. Oke. Kita tunggu Azka untuk duduk dulu. Oke, sekarang belajar IPA berarti yang harus disiapkan alat tulis dan buku paket ya untuk di atas mejanya. Tidak ada alat dan buku lainnya selain buku IPA tadi. Ya, nggak apa-apa. Bawa buku tulis aja. Alat tulis, buku paket, dan HP ya, nanti diinstruksikan. Ayo dipersiapkan terlebih dahulu. Sudah? Di atas meja hanya ada alat tulis dan buku paket dan handphone ketika Ibu instruksikan. Jadi handphonenya disimpan terlebih dahulu ya kalau tidak diinstruksikan. Mengerti? Oke. Coba duduk dulu. Coba yang lainnya bisa menghadap Ibu, yang masih membelakangi Ibu. Oke. Menghadap dulu ke depan ya. Nah, Ibu akan tanya nih. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, bahagia. Ada yang sedih? Ada yang galau? Oh, nggak ada ya. Oke, sudah siap belajar IPA hari ini? Oke, sudah siap. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau melakukan teknik mindfulness. Jadi untuk memfokuskan kalian dengan cara tarik nafas, keluarkan. Bisa semuanya? Coba lakukan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Sudah tenang semuanya? Oh, belum tenang? Coba lagi, satu kali lagi. Tarik nafas, hembuskan. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Oke. Kali ini Ibu akan menunjukkan video pembelajaran tentang bentang alam. Silakan kalian simak video tersebut.
Sudah dilihat? Oke, Ibu mau bertanya nih. Contoh bentang alam apa yang ada di daerah Cirebon? Apa? Gunung. Laut. Apalagi? Batuan Gemping. Oke, Ibu mau tanya nih. Kenan. Apa contoh yang ada di daerah Cirebon? Bentang alam. Apa? Gunung Ciremai. Tepuk tangan dulu. Hebat. Satu lagi nih. Apa penyebabnya Gunung Ciremai itu tidak rata permukaannya? Ada yang tahu? Oh ya, Khalifah, apa jawabannya? Oke, karena ada tenaga endogen, ada tenaga dari dalam bumi. Tepuk tangan dulu. Oke. Tadi sekilas sudah dilihat ya tentang materi hari ini. Nah, untuk lebih lanjut, Ibu akan bertanya lagi nih. Coba, apa yang kalian lihat ini? Coba, lihat gambarnya. Pernahkah kalian mengunjungi pantai yang berada di Cirebon? Ada yang enggak, ada yang pernah? Bagaimana proses terbentuknya pantai jika ditinjau dari struktur bumi? Gimana? Apakah pantai itu langsung ada? Ataukah terbentuk dari apa dulu gitu? Kayak tadi gunung atau seperti apa? Apa langsung muncul pantainya? Tidak. Yang ketiga, di bagian lapisan bumi mana aktivitas kehidupan manusia terjadi? Inti bumi. Siapa? Oke, jadi untuk membahas semua ini, nanti kita akan bahas di akhir tentang pertanyaan ini ya, nanti akan terbahas. Nah, jadi untuk materi hari ini ada yang tahu tentang apa? Kan tadi udah ada tuh videonya tentang Gunung Ciremai, terus tentang pantai. Siapa yang jawab nih? Oke, jadi jawabannya adalah materi struktur bumi. Ya, materi struktur bumi. Nah, seperti biasa, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini ya. Yang pertama, mengetahui kaitan kultur budaya dan akibat apa yang terjadi pada struktur bumi ini ketika ditimbulkan. Terus yang kedua, menjelaskan lapisan-lapisan bumi dengan benar, mendeskripsikan karakteristik lapisan-lapisan bumi dengan benar, dan mendeskripsikan inti bumi dengan benar. Oke, sebelum masuk ke kegiatan inti, ayo kita pretest dulu. Kalian bisa scan QR yang ada di depan, lalu kerjakan pretestnya. Waktunya 2 menit cukup? Cukup ya, 2 menit. Coba QR dulu, QR. Udah di QR? Udah? Oke, waktunya 2 menit ya untuk pengerjaannya. Belum? Sok. Silakan di QR dulu. Pretest ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum mempelajari materi tentang struktur bumi. Sudah? Oke, selamat mengerjakan. Waktu terus berjalan. Sudah beres belum mengerjakannya? Sudah, sip, bagus. Ayo yang belum, kerjain dulu. Cowok-cowok udah ngerjain belum? Oke, bagus. Yang belakang cewek udah ngerjain belum, Neng? Sudah, sip. Oke, 50 detik terakhir. Ayo. Masih ada waktu, tenang, yang belum.
Boleh gunakan HP-nya ya untuk kali ini pretestnya. Ayo 30 menit terakhir. Dua 20 menit terakhir. Ayo, sudah? Sip. 9, 8, 7, 3, 2. Oke, beres untuk pretest materi struktur bumi ya. Oke. Kita masuk pada kegiatan inti. Nah, yang pertama Ibu akan memberikan satu masalah kepada kalian. Nih, masalahnya itu ini nih. Ada yang tahu ini apa? Batuan gamping. Apa yang terjadi apabila batuan gamping habis di wilayah Cirebon? Gimana ya? Apa? Longsor. Apalagi? Kondisi tanahnya tidak stabil karena batuan gampingnya itu terus dikeruk untuk dijadikan apa? Ya, seperti itu. Terus yang kedua, apa pengaruhnya pada struktur bumi? Tadi ya akan terjadi satu orang Zahra terjadi longsor. Seperti itu ya untuk ketika dikaitkan dengan wilayah di Cirebon. Nah, untuk lebih lanjut, agar kalian paham tentang materi struktur bumi, Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang struktur bumi. Bisa perhatikan semuanya ke depan ya. Mengenal struktur lapisan bumi. Bumi yang kita huni ini merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian galaksi Bima Sakti. Tapi, tahukah teman-teman apa saja lapisan yang membentuk bumi? Kita cari tahu yuk. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Di dalam sistem tata surya, bumi merupakan planet ketiga, dan bumi tersusun dari beberapa lapisan. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lapisan bumi berurutan dari yang paling luar hingga paling dalam terdiri dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Supaya semakin jelas, yuk kita bahas satu persatu. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi diibaratkan sebagai kode telur rebus. Nah, struktur kerak bumi sangat tipis dan rapuh jika dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Sebab kerak bumi ini tersusun dari elemen yang relatif ringan, seperti silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan lapisan kerak bumi ini rupanya bervariasi, teman-teman. Hal ini dikarenakan permukaan bumi yang tidak rata. Ketebalan kerak bumi di daratan adalah 25 sampai 40 km. Sedangkan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Untuk di lautan dan kepulauan Hawaii, ketebalan kerak bumi yang paling tipis nih teman-teman, hanya 5 km. Nah, kerak bumi sendiri terbagi menjadi dua, yakni kerak benua yang terdiri dari batuan granit dan kerak samudra dari batuan basal. Kerak bumi terbelah menjadi lempeng-lempeng besar seperti potongan puzzle. Nah, lempeng itu disebut lempeng tektonik. Lempeng ini bisa bergerak dengan sangat lamban. Pergerakan lempeng tektonik hanya 0 sampai 14 cm per tahun. Mantel bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari besi, magnesium, dan silika. Bagian terluar mantel bumi cenderung lebih padat dan
menempel dengan kerak bumi di atasnya. Mantel bumi bersama dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut litosfer. Sekitar 100 sampai 200 km di bawah permukaan tanah, suhu mantel bumi mencapai titik leleh batuan atau sekitar 1000 derajat Celcius. Pada lapisan ini tersusun sebagian oleh batuan yang meleleh. Nah, lapisan ini disebut astenosfer. Lapisan ini bersifat lunak, teman-teman. Nah, ahli geologi menduga bagian mantel bumi inilah yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Inti bumi bagian luar. Inti bumi bagian luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi, nikel, sulfur, dan oksigen. Inti bagian luar ini berada di kedalaman 2.885 sampai 5.144 km dengan ketebalan sekitar 2.200 km. Oh ya, suhu di lapisan ini mencapai 3.700 derajat Celcius loh. Inti bumi bagian dalam. Inti bagian dalam bumi terbentuk seperti bola yang memiliki radius 1.220 km atau sekitar seperempat ukuran bulan. Inti bagian dalam berada pada kedalaman sekitar 5.150 hingga 6.370 km di bawah permukaan bumi. Karena inti dalam bumi tersusun dari besi, nikel, sulfur, oksigen, silikon, dan magnesium. Suhu di inti bagian dalam bumi ini berkisar 4.300 hingga 5.400 derajat Celcius. Suhunya hampir sepanas suhu permukaan matahari loh. Wow, panas sekali ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Oke. Sampai sini paham materi tentang struktur bumi? Nah, Ibu akan share di grup materinya dan bahan bacaannya ya. Sudah ada di grup bahan bacaan dan PPT-nya dan video pembelajarannya? Bahan bacaan sudah ada? Nah, untuk bahan bacaan, kalau ada problem di WA-nya bisa di QR ya, di scan QR barcode-nya. Sudah ada? Sudah ya? PPT atau bahan bacaannya aja dulu. Sudah? Oke. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok untuk memecahkan masalah tadi. Sudah duduk berkelompok belum? Sudah. Oke, kalau sudah duduk berkelompok, Ibu akan bagikan LKPD terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya 6 kelompok ya. Langsung ditulis ya, kelompok 1. Ya. Ini kelompok 2. Iya, sama-sama. Ini Amar kelompok 3. Oke. 3. Lalu kelompok 4 yang cowok. Kenan. Kelompok 4 ya? Kenan? Ya. Kenan kelompok 4, Khalifa kelompok 5, terakhir kelompok 6. Oke, kalian bisa tulis dulu nama anggota, kelompok berapa, dan kelasnya, kelas 8I ya. Yuk, coba tulis dulu nama kelompoknya, siapa aja orang-orang di kelompok kalian.
Iya, 3. Kelompok 3. Ya? 8I ya? Oke, kelas 8I. Kelasnya 8I kan? 8I. 8I. Sudah dituliskan nama kelompoknya belum? Sudah ditulis nama kelompok, kelas, anggota kelompoknya udah? Oke, belum. Sok, tulis dulu. Mana? Udah ditulis semua namanya, nama anggotanya, kelasnya, kelompoknya udah? Udah belum? Oke, kalian buka halaman selanjutnya. Ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Oke. Coba lihat dulu. Nah, di sini ada materi pembelajarannya ya. Kalian bisa scan QR-nya untuk melihat materi struktur bumi dan bahan bacaan dari materi struktur bumi. Terus halaman selanjutnya masuk pada orientasi pada masalah. Udah dibuka halaman selanjutnya? Coba buka dulu halaman selanjutnya yang belum. Nah, coba perhatikan dulu ke depan. Di sini ada orientasi peserta didik pada masalah. Jadi kalian menjawab pertanyaan dari gambar yang ada di samping tentang batuan gamping. Yang kedua, kalian tuliskan keterangan dari deskripsi struktur bumi ini. Terus halaman selanjutnya kalian pada tahap penyelidikan, ada pertanyaan. Dijawab ya pertanyaannya. Ya, ada 2 pertanyaan dijawab. Yang terakhir ada menyimpulkan. Berarti menyimpulkan itu dari orientasi masalah yang batuan gamping awal. Dibikin kesimpulan. Boleh dong. Jadi untuk referensinya bisa kalian cari dari internet, dari buku, atau dari bahan bacaan lainnya ya. Paham sampai sini? Oke, selamat mengerjakan. Kita mulai aja ya. Oke, silakan. Ayo kerja bareng-bareng berkelompok. Oke, ayo bareng-bareng ngerjainnya, bagi-bagi tugasnya. Ada yang bagian apa? Bagian apa? Yo, jangan lupa bekerja sama, ada penilaian untuk individunya nih.
Ya, Ada tambahan nama gimana? ini ada tambahan nama kita. Iya, tambahin aja. Oh, udah, sip. Udah ditambahin. Ayo, kerjain, Zahra. Ayo, semangat. Boleh dikerjain yang mudah dulu ya. Kerjanya yang mudah dulu. Yuk, kerjain dulu. Nah, KPD-nya, ya. Udah? Azka, udah nyampe mana Azka? Orientasi, oke. Bu, Apa, Mar? cuma misalnya lulus gerak. Iya. Tuh. Waktunya masih panjang kok, tenang aja, santai aja. Sambil lihat-lihat referensi dari yang lain, oke? Ayo Neng, berkelompok. Mana kelompoknya? Mana kelompoknya? Ini. Coba ini, temennya. Kasih ini, kelompok. Kelompok? Iya, tuh. Ayo Neng, ikut aja. Apa? Sini. Iya, katanya. Kedalaman. Yuk dibuka lagi bahan bacaannya. PPT-nya. Kalau kalian pusing bisa tanya langsung ke ibu ya. Oke. Kalau ini udah pasti terjadi longsor, sudah pasti. Jangan lupa catat ya hasil pencarian kalian di LKPD. Ada yang pusing nggak? Kelompok 6. Apa? Bohong, Bu. Oh, pusing. Pusing ini, pusing materinya. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Salah. Yang lainnya, yang anggota lain ada yang pusing? Saya. Ya, saya juga ya.
Ada ya? Pusing Semangat, nggak, Dea? semangat. Apa? Hah? Oke. Kalau udah mau dipercepat aja nih pengerjaannya, yuk. Biar kepake sama presentasi nih. 30 menit ini sama presentasi. Kalipa pusing tentang materinya? Enggak. Oh enggak, bagus. Dari materi semuanya aku nggak suka bisa. Oh hebat. Soalnya kayak gampang. Iya. Jadi bisa ininya ya kebayang ya lapisan bumi itu kayak gimana gitu. Kalau yang dulu yang kayak gini deh. Iya, yang campuran ya senyawa. Aku nggak bisa. Kenapa? Tulisannya jelek. Gak apa. Gak apa-apa, berarti emang iya beneran tulisannya jelek. Gak gitu maksud aku. Ya. Ya, jadi paham kalau gini materinya? Oke. Ya. Oke. Sip. Udah beres belum? Kita lagi. Ya, yuk kerjain aja. Semuanya aja kan dibacain ya. Oke. Kalau ininya juga boleh kok langsung aja. Ini tuh tentang apa gitu. Sip. Ya 2 menit lagi ya, 20 menit. 20 menit sampai 20 menit. Atau sampai 18 lah. Ya, 18 menit. Kelompok Amar ada yang pusing materinya? Tidak. Kelompok Densus ada yang pusing? Aman, hebat banget. Kelompok Neng ada yang pusing? Materinya? Gak ada? Oke. Azka, kelompok Azka ada yang pusing nggak tentang materinya? LKPD-nya? Belum pusing? Oke. Kerjain dulu. Oke, nanti untuk presentasinya ada satu kelompok aja yang presentasi ya. Kelompok lainnya menanggapi. Oke. Sip. Ya. Oh, berarti gini. Oh, hanya dapat membak. Nggak bisa lagi. Ya, betul. Coba masih ada yang pusing? Kalau ada yang pusing, tanya ke ibu ya. Oke. Kesimpulannya dari hasil tadi orientasi masalah. Bagaimana kalau batuan gemping itu habis di Cirebon yang tadi? Iya, jawab aja, langsung aja. Kesimpulannya, jika batu gemping Habis. akan terjadi kiri-kiri
Jadi disambungin sama materi struktur bumi tadi. Oke, jadi kayak apa ya, tadi kan tujuannya kita bergantian habis maka Kan batuan gamping itu terjadinya itu dari tenaga endogen kan, munculnya itu dari dalam bumi. Nah, apabila batuan gamping itu habis, apa tuh yang terjadi di dalam buminya tuh? Bagaimana? Gitu. Iya, betul. udah nggak sih kesimpulan? Oke, ini detik-detik terakhir nih. Udah? Udah Bu. Udah Bu. Dikit lagi. Jinedin udah? Sip, udah beres. Ibu nanti istirahat 10 menit ya Bu. 10 menit sih, Mbak. dapat mengalami perubahan. Istirahat berapa lama? 15. Iya benar. Ya, nanti 15 menit istirahatnya. Yang ini. Ya, nanti gimana? Nanti. Ini bumi kan udah ada tuh, tinggal lu kalau inti bumi nih ya, inti bumi memiliki peran penting dalam menjaga Sudah? Oke. Sekarang karena waktunya terus berjalan, kita lakukan presentasi. Coba, Ibu mau presentasi dari kelompok 5. Oke, kelompok 5 maju ke depan dulu semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Oke, ayo bisa dimulai Halifah. Kelompok lainnya bisa mendengarkan, nanti ada sesi menanggapi ya. Gak apa-apa, yuk. Apa di yang ininya, jangan yang silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan diskusi kami tentang kata medis. Perkenalkan, nama saya Kalifah Fatimah. Nama saya Askara Purwasudha. Nama saya Zahra Arya Putri. Nama saya Agnia Aziza. Nama saya Nadine Zafira. Yang pertama, apa yang terjadi apabila batuan gamping habis di wilayah Cirebon? Apa pengaruhnya pada struktur bumi? Jadi diskusi kami jawabannya terjadi kerusakan bumi seperti longsor dan tanah tidak stabil. Yang kedua, berilah keterangan nama dan deskripsi masing-masing pada bumi. Pertama ada kerak bumi. Kerak ini memiliki ketebalan 5 sampai 10 km. Kerak ini terbagi menjadi dua kategori, kerak samudera dan gunung. Yang kedua, mantel bumi. Ketebalannya 2.800 sampai 2.000 km, termasuk lapisan paling tebal, disusun oleh material cair disebut asthenosfer. Isi luar bumi. Isi luar bumi adalah lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2.200 km. Terdiri dari besi dan nikel yang terletak di atas. Saya langsung aja nggak apa-apa, langsung aja. Namanya aja, ya. Dan di bawah mantel. Inti dalam. Ketebalannya 1.400 km dan suhunya 5.000 sampai 7.000 Celcius. Lanjut. Apa yang terjadi jika suatu saat ini di bumi hilang atau membeku? Apakah inti bumi dapat menghilang atau membeku? Jadi jawabannya adalah inti bumi hanya dapat membeku dan tidak bisa menghilang. Dan jika inti bumi membeku atau menghilang, maka planet bumi akan
akan menjadi dingin dan mati. Peran dari inti bumi adalah menghasilkan gaya gravitasi bumi. Adanya inti bumi juga dapat menghasilkan gaya magnetik. Apa yang dapat kamu simpulkan dari rumusan masalahmu dan hasil penyelidikan mengenai kaitan batuan gamping apabila harus habis dan pengaruh pada struktur bumi? Kesimpulannya adalah jika batuan gamping habis, maka akan terjadi kerusakan lingkungan seperti longsor dan permukaan tanah yang tidak rata karena batu gamping terbuat dari tekanan tenaga endogen. Sip. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ini dipegang dulu. Oke, dari presentasi kelompok 5 tadi, ada yang jawabannya beda tidak? Dari mulai orientasi masalah, dari penyelidikan, dan dari kesimpulannya. Ada yang beda? Coba yang nomor langkah pertama, orientasi persadi pada masalah. Apa yang terjadi apabila batuan gamping di wilayah Cirebon habis? Pada pengaruh pada struktur buminya gimana? Di wilayah tersebut akan sering terjadi longsor karena kurang seimbangnya permukaannya ya. Nah, terus untuk membahas semua itu, Ibu akan sedikit ulas pada materi di PPT. Nah, pertama, kita hidup dan tinggal di planet Bumi. Ya, kalau dalam tata surya itu planet Bumi berada di planet ketiga dalam tata surya ya. Terus di planet Bumi ini terdiri 3 komponen utama, yaitu ada Komponen gas, komponen tanah, dan air. ya. Selain itu, bumi memiliki komponen lainnya, yaitu bumi bagian es atau disebut dengan kriosfer dan bagian bumi tempat di mana berlangsungnya kehidupan, yaitu di biosfer. Nah, tadi lapisan bumi itu dibagi menjadi berapa bagian? Jadi 4. Apa aja? Coba sebutkan, Azka, coba sebutkan 4 bagian lapisan bumi apa aja? Ya. Oke, tepuk tangan untuk Azka. Nah, tadi ya 3 lapisan bumi itu seperti ini. Nah, bisa kalian lihat kerak bumi itu adalah lapisan paling luar dan paling tipis. Tadi kalau di video pembelajaran diasumsikan dengan telur. Ya, ada kulitnya, ada dalamnya. Kalau telur rebus tuh, kalau dipotong, ada apanya? Keraknya sebagai cangkangnya, inti luar, inti dalam, mantelnya ya. Nah, yang selanjutnya ada mantel atau selimut bumi. Lapisan ini tuh paling tebal dan paling berat. Nah, biasanya yang menimbulkan gunung berapi itu dari mantel bumi karena memiliki kandungan magma. Yang ketiga ada inti luar. Inti luar ini bersifat cair namun tidak memiliki air, terdiri dari cairan magma, ya. Nah, di sini ada lapisan magnetik bumi yang dibangkitkan. Jadi di dalamnya itu terus kayak bergejolak tuh, kayak muter gitu tuh bergejolak. Kalau mantel bumi, kalau inti bagian luar. Terus ada inti bagian dalam. Nah, inti bagian dalam ini adalah lapisan yang paling panas, paling dalam. Suhunya itu 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Nah, peran inti bumi di sini ada 5, yaitu menghasilkan gaya gravitasi bumi, menimbulkan aktivitas magnetik bumi, menyebabkan terjadinya rotasi bumi, menyebabkan aktivitas gunung berapi, dan sumber panas. Oke, jadi sangat berpengaruh ya peran inti bumi untuk kehidupan kita.
Oke. Selanjutnya kita membuat kesimpulan dari pembelajaran materi struktur bumi. Ayo, ada yang mau menyimpulkan? Oke. Siapa ya yang mau menyimpulkan? Coba Jenedin, simpulkan. Simpulkan untuk materi pembelajaran hari ini. Yang keras. Kehilangan bantuan camping dapat menyebabkan dampak ekonomi dan geologi. Terus? Jadi bumi itu sangat-sangat memiliki peran penting dalam menjaga medan magnet bumi dan mendukung aktivitas geologis melalui panas dan konveksi. Tanpa di bumi akan kehilangan perlindungan dari radiasi berbahaya dan mengalami perubahan geologis yang drastis. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi semuanya itu terjadi dari struktur bumi ya. Apa? Tadi terjadinya gunung akibat adanya tenaga dalam. Dari dalam bumi itu terjadi tekanan-tekanan yang menghasilkan menjadi pegunungan, menghasilkan menjadi laut. Nah, laut itu dihasilkan dari tenaga endogen. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya ya, untuk lebih dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir nih. Coba Ibu mau merefleksikan pembelajaran hari ini. Bagaimana sih pembelajaran hari ini? Seru? Ada yang ngantuk nggak? Oh, seru ya? Seru? Oke. Terus Ibu mau tanya lagi nih, ada pemahaman baru tidak yang kalian dapat dari materi struktur bumi? Ada, banyak? Oke. Nah, setelah itu, seperti biasa, kalian sudah mengetahui materi tentang struktur bumi. Lalu kita akan melakukan post test melalui Blocket. Sip. Ibu sudah share ya linknya di grup. Coba kalian bisa buka Blocketnya. Sudah dibuka belum? Kalau udah mau dimulai nih. Oke. Coba lagi. Enggak, coba klik link yang Ibu kirimin. Ini. Bisa? Coba login dulu. Jenadin bisa nggak? Itu dia bisa. Bukan yang ini. Yang biasa. Loh, Ibu udah itu, tapi kok nggak ada yang masuk ya? Tadi udah ada yang masuk satu. Mana coba? Harus login dulu, Ibu. Login? Ini udah. Oh, select ke mode tadi. Oh iya. Padahal udah udah dimulai ya. Ibu ini nggak bisa login, Bu. Siapa yang bisa? Dah. Bisa.
Bu, malah gini, Bu. Iya, benar dulu. Sambil gini. Ya, kamu tuh sign up. Kan belum Sign up dulu, bikin akun. kodenya dari email. Ayo, apa sih? Guys, jadi gini. Kalian masuk ke nih yang ada titik 3 di atas. Coba lihat dulu, ada nggak garis 3 di atas? Klik. Klik play. Klik itunya terus ada play. Terus masukin kode gamenya ini. Tuh, udah ada Vira siapa? Yo. Itu 9686178. Coba ya. Play. Tuh, Densu sudah ada, ya. Tuh, titik 3 di atas. Ya. Play. Titik 3 play. Masukin kodenya. Khalifa, tuh udah masuk. Ayo. Udah belum? Jadi nggak perlu sign up juga, nggak apa-apa. Iya tuh. Nggak apa-apa, nggak perlu sign up juga. Bisa cantik nih. Mana? Apa ini mencet apa tadi aku lupa. Play. Game ID-nya 96. Ya, 9686178. Udah bisa ini cowok-cowok? Nggak perlu sign up. Langsung aja. Coba awalan lagi. Masuk link dulu tadi, awalan lagi. Mana? Oh iya, berarti harus. Tadi kali Pak bikin ini dulu. Tuh, langsung sign up. Iya, bikin dulu berarti Amar. Sign up. Nah, pakai email Google langsung. Yaudah, nggak apa-apa. Bentar. Pakai email. Kayaknya salah deh. Diisi aja. Iya, email Neng. Nah, nanti itu game yang itu 9686. Aku udah pakai email tapi nggak bisa. Ini Neng, nih, sign up. Kan belum punya ini. Nah, pakai ini di Google. Pakai Google. Dah? Ini tinggal tunggu aja. Ya, nunggu dulu. Kalau udah, nanti ada strip 3 tuh di atas. Ya, Neng ya? Ada strip 3. Ya, nanti teman-temannya diarahin. Apa, Mar? Ini gini dulu, salah. Sign up dulu. Sign up udah. Email kamu apa, Mar? Ini email. Iya. Bu, gimana? Coba temennya. Mana? Udah di sign up belum? Udah. Tapi nggak bisa. Den, gimana Den? Pakai email coba, email kamu. Namanya jelek banget sih dia. Oke, karena waktunya terus berjalan, kita mulai aja ya. Yang lainnya bisa lihat dulu. Udah? 1. Yeay, semuanya mulai. 1, 2, 3. Ayo, waktunya terus berjalan. 1, 2, 3, mulai. Ya. Bentar.
Bentar, oh gini ya, bentar. Bentar. Ayo, udah ada soalnya kan? Bisa, ayo tuh 100 Nazril. Wow, ayo Yuda 50 poinnya. Ayo terus. Ayo gak apa-apa kalau nggak bisa perwakilan satu kelompoknya minimal ada yang masuk ke sini ke bloketnya. Ayo. Ayo terus. Ayo. Ayo, post test nih, post test. Yang terkendala boleh dijawabnya di kertas. Ayo. Dari tadi gakak banget kok itu ikan. Ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa Densus. Lihat ke Jenedin aja. Apanya nge-lag ya? Gak apa-apa Densus, diisi di buku aja. Sip. Azkar dan kawan-kawan gimana? Bisa dipencet bu ininya Ya. di browser gitu. 96. Udah 4 kali ya gitu. Yo, di atas ngerjainnya. Nah. Oh, bisa dipencet. Iya ya. 10%. Ini aja. Coba rusak HP dulu. Mau Pak lihat ke kanan aja atau ke yang lain? Udah? Oke, nggak apa-apa. Udah pada diisi belum? Udah semuanya? Ayo diisi dulu, ayo. Ayo. Tuh, Kira hebat tuh pertama. Haikal Raffi. Zizi, ayo.
Ini namanya nama. Perhatiin dulu. Namanya nama kalian ya. Yo. Coba ingat-ingat materinya. Ini proses itu soalnya sama kayak pretest. Kokian diuji di sini. Blok salah. Yo. Habisan paling berat. Miras kurang Ya, udah. udah tambahin lu. Oke, Tut, ini siapa nih yang pertama pemenangnya? Mana Farel? Tepuk tangan dulu. Juara keduanya ada Azkiaira. Tepuk tangan. Posisi ketiga ada Yuda. Mana Yuda? Tepuk tangan dulu untuk Yuda. Oke, post test kali ini untuk mengetahui sejauh mana kalian paham setelah diberi materi ajar tentang materi struktur bumi. Gimana kalian tadi dalam pengerjaan post testnya menggunakan games gimana? Seru banget. Terus apa lagi? Lebih mudah nggak menjawab soalnya kalau menggunakan games? Lebih mudah. Terus apalagi kalau menggunakan games, kalian lebih terbayang menjawabnya? Terus lebih seru? Ini tadi di waktu nggak? Di waktu kan menjawabnya? Nggak di waktu. Cuma di sini kalian harus menjawab poin yang paling besar kan? Ya, oke. Yang lainnya yang belum mendapatkan peringkat, jangan berkecil hati ya. Mungkin kalian belum cepat dalam menjawab pertanyaannya, oke? Yang masih ada problem sama HP-nya, bisa lihat teman-temannya tadi yang mengerjakan, atau bisa kalian kerjakan di kertas ya. Oke. Oke. Post test kita sudah beres. Oke. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya tentang materi apa kalau sudah struktur bumi? Gempa, lempeng. Ya, yang benar itu materi tentang lempeng tektonik. Nah, nanti itu jadi materi struktur bumi itu saling berkesinambungan ya. Dari awalnya struktur bumi, baru dibahas lempengnya, baru ada gempa bumi, terus ada apa lagi? Ada gempa bumi, ada gunung berapi, gitu ya. Jadi kalian dari materi struktur bumi itu harus mempelajarinya itu harus lebih paham karena akan berkelanjutan untuk materi seterusnya. Paham?
Oke, jadi materi minggu depan yang akan dibahaskan itu adalah tentang lempeng. Kalian bisa baca dulu di rumah, bisa searching dulu di internet. Sekarang juga udah banyak kan di internet, di TikTok atau sosial media lainnya yang men-share tentang materi-materi SMP ya, tentang IPA itu banyak kan. Jadi atau di YouTube tuh kalian, jadi bisa menggunakan YouTube itu dengan efektif dengan cara melihat video pembelajaran tentang lempeng tektonik untuk materi yang diajarkan. Jadi ketika guru mengajarkan itu kalian sudah paham. Jadi kalian tinggal bertanya apa yang belum kalian pahami ya ketika pembelajarannya itu. Nih, kalian untuk melihat peringkatnya nih. Ada 4, 5, 6, 7, 8. Sarah. Oh iya, pantas. Arah. Apa? Ya nanti ya pada materi lempeng tektonik. Boleh. Gak kan ada penelitian. Biasanya ada penelitian yang suka dari Amerika tuh, kayak NASA yang kayak gitu. Kan bukan hanya luar angkasa saja, tapi mereka tuh mencari mengebor kedalaman bumi. Dan ada alatnya, tapi ada alat khususnya. Terus mereka itu mencari data-data dari filosofi-filosofi lain gitu untuk mengetahui bahwa bumi itu apakah bumi itu hanya berbentuk bulat dan dalamnya hanya tanah. Nah, ternyata mereka pelajari ada ilmu-ilmunya bahwa di dalam bumi itu ada beberapa lapisan gitu. Jadi kan lapisan pertama tuh kan ada batuan-batuannya kan, untuk mencapai mantel itu kan nggak hanya tanah semua, tapi ada batuannya, batu apa gitu, baru nyampe ke mantel bumi. Kan berapa apa tuh di PPT kedalamannya tuh 10.000 baru bisa mencapai mantel. Kan 10.000 itu sangat dalam ya, kayak apa tuh kemarin itu kalau misalkan dicontohkan kayak Palung Mariana kan nggak sampai 10.000 ya kan kalau di laut. Kalau ini kan di permukaan. Nah gitu, kalau belum mencapai 10.000 itu masih di kerak bumi. Jadi untuk mengetahui itu mantel bumi, itu inti dalam, itu dengan penelitiannya ada. Iya, ada alatnya. Iya, katanya itu iya kurang tahu, pokoknya ada alatnya untuk mengetahui semua itu gitu. Jadi ada ahlinya gitu untuk mengetahui semua itu. Oke? Iya, ada alatnya. Ada hitungannya juga ada. Profesor kan yang bikin semua itu. Begitu, Ara? Sip? Ibu mau sekolah ke atas. Boleh. Cukup. Adik mulai. Ada yang ditanyakan untuk materi minggu depan? Tidak? Untuk materi struktur bumi aman? Aman semuanya? Ya, kalau kita Yang paling tipis tuh tanahnya ada di pantai ya. ya. Oh, cita-cita.
Coba ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Ayo 10 menit lagi nih untuk istirahat. Ada yang mau tanyain dulu? Gak ada? Ada yang mau ditanya lagi dari kelompok Kalipara? Tidak ada? Ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Oke. Karena 10 menit lagi istirahat dan materi tentang struktur bumi juga sudah habis ya. Materinya dicukupkan sampai hari ini. Tadi tentang struktur bumi itu bagian ada berapa bagian? Ada 4. Apa aja? Ya. Kita itu sebagai manusia hidupnya di mana? Di mantel. Kenapa di mantel? Bisa hidup nggak kalau di mantel? Nggak bisa ya. Kita hidup itu adanya di bagian kerak bumi. Coba apa lagi? Ada yang bertanya lagi? Sudah. Nah, tadi yang di LKPD tuh bagaimana kalau misalkan bagian inti itu menghilang? Iya, kalau menghilang tidak akan mungkin. Ya, inti itu tidak akan menghilang, tapi akan membeku. Iya, jadi dingin terus kan? Iya. Iya, ada yang tahu kan? Ada tuh di suatu negaranya tuh terus dingin tuh. Yang suka lihat di YouTube kalau traveler gitu tuh. Ya, iya. Ada lagi. Bukan, ada lagi pokoknya. Jadi itu tuh 24 jam dingin. Jadi tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup. Jadi konsumsinya itu hanya ikan kayak gitu. Terus kalau meninggal juga gimana? Ya nggak bisa dikubur, tapi pasti akan terus awet kan ya? Iya kayak gitu. Iya kayak bumi doang. Karena kalau misalkan pindah ke, iya nggak akan bisa. Kan belum tentu ada atmosfer atau kandungan oksigen lainnya. Walaupun misalkan strukturnya sama kayak di bumi. Oh, bukan. Jadi bukan peneliti, itu tuh ada namanya robot. Jadi robot itu tuh didiamkan di planet tersebut untuk mengetahui misalkan berapa lama sih Mars itu mengelilingi bumi gitu. Berapa lama sih Mars itu ya tadi mengelilingi bumi gitu, diukurnya sama robot itu yang diciptakan oleh Amerika atau Cina gitu. Jadi diterbangkan langsung ke sana. Itu tuh cepet tau, mengutarinya tuh cepet. Ibu pernah lihat di satu YouTube. Jadi dia tuh pakai teleskop yang ngezoomnya itu bisa ribuan kali sampai bisa kelihatan. Ya. Satelitnya Mars. Iya sama bulan juga. Ada bulan juga kan di Mars? Kan kita tuh masih ada bulan-bulannya, tapi tidak akan sama kayak bumi gitu. Tapi kan Mars itu lebih dekat ke matahari. Oh lebih? Keempat berarti lebih gelap, lebih gelap. Jadi cahaya mataharinya kurang. Bisa ditempati nggak? Nggak bisa. Iya, jadi dingin kan. Kalau kita suhu dingin aja gimana? Jadi apa kalau kita kedinginan? Istirahat 6 menit lagi. Iya. Kalau kedinginan jadi hipotermia. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak semuanya? Paham tentang materi struktur bumi? Paham. Azka, kelompok Azka, Kenan, paham? Paham. Nah, itu konspirasi dari Amerika. Ya.
Konspirasi itu jadi kayak apa ya? Pembuat isu. Kayak isu. Nggak tahu. Itu yang tahu hanya Amerika. Kayaknya kurang tahu. Kalau ibu tidak mempercayai seperti itu, oke? Pokoknya galaksi kan ada banyak. Nah sakti ya. Kalau kita keluar dari galaksi Ya ini dong. Iya, kalau tidak mengutari sesuai dengan apa itunya ya? Apa namanya? Bukan porosnya apa? Yang itunya ya akan kemana-mana dong nantinya kan, makanya Allah sudah mentakdirkan ada itu juga biar kita tes sejajar gitu. Enggak nantinya kan kalau gitu bisa nabrak itu ya bisa aja. Kalau ada itu kan ada hole lingkaran besar tuh yang katanya dunia kiamat tuh ada hole, jadi di luar angkasa ada hole. Iya, lingkaran besar yang bisa menyerap semua planet. Enggak. Jadi hole itu benda hitam di langit yang bisa menghancurkan semua. Jadi ketika kamu bumi masuk ke situ udah hancur. Adanya hole di luar angkasa yang katanya hole itu sudah mendekati bumi. Tuh, itu mah jadi kebayang nggak sih berapa puluh kilometer aja udah ketarik gitu. Tuh, oke. Ibu tutup aja ya pembelajaran hari ini. Semuanya sudah paham kan materinya? Sip. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih 8I sudah bisa membersamai pembelajaran materi struktur bumi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.